Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmalatus Syarifah akan mereview kasus pembunuhan Eno Cangkul. Saya akan membacakan kronologinya. Awal mulanya yakni Eno mengajak Rahmat untuk datang ke mesnya. Kemudian mereka bercumbu dan Rahmat mengajak Eno untuk melakukan hubungan intim. Namun Eno menolak sebab takut hamil. Setelah penolakan itu, Rahmat pergi keluar dari kamar untuk merokok. Kemudian ia bertemu dengan Arif dan Imam di sana. Rahmat ditanya oleh Arif dan Imam, bertemu dengan siapa? Kemudian dia menjawab bahwa dia bertemu dengan Indah. Padahal di dalam mes tersebut tidak ada orang yang bernama Indah. Kemudian mereka berinisiatif untuk melihat siapakah Indah yang dimaksud oleh Rahmat tersebut. Setelah mereka melihat, ternyata Indah yang dimaksud oleh Rahmat yakni si Eno. Melihat keadaan pada saat itu, Eno tertidur pulas. Mereka memiliki satu pikiran yang sama, yakni memperkosa dan membunuh Eno. Mereka memiliki alasan yang sama, yakni kesamaannya untuk balas dendam terhadap korban. Sedangkan alasan dari Arif sendiri yakni sakit hati sebab sering dikatain hitam dan jelek oleh Eno. Sedangkan Rahmat dia sakit hati sebab ditolak untuk berhubungan intim dan merasa dibohongi perihal nama fake tersebut. Sedangkan Imam alasannya yakni akibat cintanya yang ditolak oleh si Eno. Saya akan membacakan hasil persidangan. Hasil persidangan Rahmat yakni Rahmat dijatuhi 10 tahun penjara sebab usianya yang masih belia yakni 16 tahun. Kemudian Arif dan Imam dijatuhi hukuman mati. Dan menurut hasil keputusan, terdakwa terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana JO, pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Keduanya dijerat dengan pidana mati dan dalam pertimbangannya majelis hakim menilai jika perbuatan terdakwa termasuk keji dan menimbulkan luka mendalam kepada keluarga korban. Selain itu, kata hakim, terdakwa pun mengakui perbuatannya serta tidak menunjukkan rasa penyesalannya sama sekali. Lalu dalam fakta persidangan pun terungkap jika terdakwa memenuhi unsur pembunuhan berencana dan melakukan pemerkosaan. Hal ini pun didukung dengan pengakuan kedua terdakwa saat persidangan beberapa waktu lalu. Setelah melihat kasus tersebut, maka saya simpulkan bahwa bentuk pertanggungjawabannya yakni masuk dalam teori kesengajaan, sebab di situ terdapat niat yang disertai perbuatan dan dalam keadaan kesadaran yang pasti atau kepastian dan dilakukan secara sengaja dan bersama-sama, sehingga masuk dalam deleming sebab dilakukan lebih dari satu orang dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sendiri-sendiri, yakni bentuk pertanggungjawabannya berdiri sendiri dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri. Dan menurut saya ini masuk dalam Medevlanger sebab jika dilihat dari kasus tersebut terdapat beberapa part. Yang pertama yakni Imam awalnya menyuruh Rahmat untuk mengambil pisau. Kemudian karena tidak adanya pisau di situ, Rahmat menemukan cangkul dan dalam pelaksanaannya mereka semua terlibat kerjasama secara fisik atau saling membantu, yakni seperti pada saat Rahmat mencangkul kepala Eno dan Imam dan Arif ini yang memegang kaki dan menutup kepalanya dengan bantal. Yang kedua, kemudian pada saat Rahmat memasukkan cangkul ke dalam alat vital dengan Arif dan Imam yang memegang kaki serta tangannya. Yang ketiga, yakni pada saat mereka memperkosa Eno yang dalam keadaan tidak berdaya akibat mukanya yang ditutup oleh bantal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang terjadi ini bukan secara kebetulan tetapi telah direncanakan bersama sebelumnya meskipun mereka secara tidak langsung bertemu dalam waktu yang singkat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.